Malam hari ini kita bersama dengan Bapak Pangayoman. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan yang biasa dipanggil dengan Mas Pang gitu. Iya. Selamat malam, Mas Pang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Pang? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Mas Pang gitu nih. Siap. Biar tambah akrab. Seperti itu. Sudah ngopi Mas Pang ya? Ampun, barusan ngopi ini enak ini. Sip. Siap. Dan di malam hari ini Mas Pang kita pengen membahas terkait perjalanan Eko Bambu Park Magetan. Eko Bambu Park, iya. Yang hari-hari ini menjadi agak anget ya. Iya, agak anget. Tapi mari kita sikapi dengan akal sehat gitu ya. Jadi saya ini dulu sebelum menjadi Wakil Ketua DPRD, saya ini Ketua Komisi D. Jadi sangat kental berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Bapeda dan lain sebagainya. Jadi Eko Park ini itu sangat terkait dengan untuk pemenuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Magetan. Karena persentasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Magetan itu masih rendah. Padahal undang-undang itu mengamanatkan kepada seluruh daerah se-Indonesia ini ya, supaya menyediakan dalam tata ruangnya ini menyediakan 20% dari wilayah untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau. 20% itu minimal ya? Iya, minimal 20%. 20% ini saja sudah banyak kota, kabupaten yang kesulitan. Nah, kalau contoh yang baik kita lihat Surabaya. Surabaya itu sejengkal tanah pun dibuat taman. Gitu. Nah, yang kesulitan contohnya waktu kita studi komparasi di Depok, itu sampai makam itu bagaimana didesain untuk menjadi taman dalam rangka pemenuhan ruang terbuka hijau itu. Meskipun fungsinya tetap makam gitu ya? Iya, tetapi dibuat taman. Sedemikian rupa bisa memperbaiki indeks kualitas udara maupun air dan cadangan air gitu loh. Artinya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 itu wajib atau gimana sih? Wajib, Pak. Wajib. Jadi di undang-undang ini dijelaskan tupoksinya pemerintah pusat apa, tupoksinya pemerintah provinsi apa, tupoksinya pemerintah daerah seperti apa. Dan ini terintegrasi dengan baik antara pusat sampai daerah. Lah ini loh wujud dari pembangunan berkelanjutan. Gitu loh. Pembangunan berkelanjutan itu jangan diartikan bahwa kita membangun hari ini dilanjutkan besok, bukan. Pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Kita melakukan pembangunan hari ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi kita yang akan datang. Salah satunya dengan menyediakan kualitas udara yang baik, kualitas air yang baik. Terus ini contoh pohon-pohon jati ini di Ngawi itu sudah pada ditebangi. Sekarang kan sudah direboisasi kembali, ditanami kembali. Apakah kita akan berhitung 10-20 tahun? Kan tidak. Itu bisa dimanfaatkan oleh generasi yang mendatang 30 atau 40 tahun kemudian. Ini loh konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya kita bangun sekarang itu efeknya harus dipertimbangkan dulu. 10, Betul. 20, jangan melupakan kebutuhan generasi yang akan datang. Jangan dieksplorasi habis-habisan. Gitu. Artinya ini memang wajib gitu ya? Wajib. Undang-undang mewajibkan bahwa setiap kabupaten atau kota itu 20% wilayahnya harus disediakan untuk ruang terbuka hijau. Kita masih di angka belasan persen itu. Makanya karena dulu waktu periode yang lalu saya sebagai anggota dewan, karena capaian kita itu rendah, kita membuat peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau untuk mengendorse supaya ini cepat tercapai 20%. Gitu loh. Latar belakangnya seperti itu. Nah, tapi terakhir ini kan opininya dibawa ke arah pariwisatanya yang lebih dikedepankan. Jadi begini, ruang terbuka hijau itu kalau menurut undang-undang coba dibaca, itu salah satu fungsinya adalah untuk fungsi sosial. Fungsi rekreasi, gitu loh. Jadi itu memang salah satu fungsinya, pariwisata itu salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau. Efek keberadaan. Iya, gitu ya? Fungsi ekonomi, misalkan
di situ ada kafenya apa boleh gitu loh. Dan ini Tapi ini yang mengelola pemerintah daerah. Dan contoh sekarang sudah ada sebetulnya. Sudah ada di kelurahan mana ini? Yang di hutan kota itu. Hutan kota ya seperti itu. Nah, hutan bambu nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di Surabaya pun di Keputih ada hutan bambu itu. Itu loh. Ya dalam rangka ruang terbuka hijau, bukan destinasi pariwisata, bukan gitu loh. Artinya kalau hutan atau ketersediaan RTH itu tidak harus memangnya kayu-kayu yang keras, bambu kan juga bisa. Gitu. Bisa, karena bambu ini malah kan sudah diteliti bahwa akar-akarnya ini merupakan penyimpan air yang bagus. Kemudian dia sumber penghasil oksigen yang bagus. Gitu. Nah ini kan dalam rangka kita melakukan program zero carbon gitu loh. Jadi kualitas udara yang jelek, kualitas udara yang baik itu kan enggak kelihatan, enggak kasat mata gitu loh. Gitu loh. Nanti kelihatannya di mana? Di tingkat kesehatan masyarakatnya. Gitu loh. Tiba-tiba banyak yang sakit paru-paru seperti itu loh. Gitu. Ya kalau kalau di Jakarta kan sering ya indeks kualitas udara. Nah, ini sebagai contoh mungkin. Betul loh. Di Magetan itu kalau di alun-alun ada mobil yang itu kan dalam rangka melihat kualitas udara kita gitu loh. Memonitor itu yang mobil yang parkir di alun-alun pojokan itu. Iya. Di Surabaya sama gitu loh. Untuk menilai indeks kualitas udara. Siap. Artinya kita harus tidak menunggu dulu dong sampai ke Jakarta gitu ya untuk jangan sampai Kabupaten Magetan seperti di Jakarta indeksnya bisa seburuk itu gitu. Betul. Jadi kan jangan sampai ya begitu kan. Jadi kita bicara tentang lingkungan hidup ini kan nggak begitu menjual, nggak begitu seksi gitu loh. Daripada membicarakan pertumbuhan ekonomi, membicarakan infrastruktur dan seperti itu. Tetapi nanti menjadi seksi kalau sudah ada bencana. Kalau sudah ada bencana baru semua bicara. Nah, biasanya lingkungan hidup ini kan untuk pencegahan memang programnya semua. Mengelola sampah yang baik, gitu. Pak, kalau kita lihat di Magetan sendiri yang sempat saya tangkap ya dari beberapa kali kita liputan itu, kita RT-nya baru sekitar 15%. Betul. Dan masih butuh sekitar 1.500 hektar gitu ya. Betul, 5%-nya itu 1.500 hektar. Lah ini dalam rangka pemenuhan itu. Padahal itu baru berapa? 18 hektar ya. Makanya itu gitu. Nanti biasanya kita kan kalau di periode yang kemarin itu ada sejengkal tanah pun dijadikan taman apa ya, seperti itu salah satu strateginya. Ada tanah milik daerah kecil pun begitu. Nanti kemudian sebenarnya ada namanya ruang terbuka hijau private. Jadi rumah-rumah itu diwajibkan untuk menanam gitu, seperti itu, membuat sumur resapan gitu. Pak, kalau RTH sebetulnya ini bukan barang baru sebetulnya ya? Bukan, undang-undangnya aja sudah tahun berapa itu tadi dibaca? 2007. Betul. 2007 betul. Gitu. Artinya sebetulnya bukan hal baru gitu ya? Bukan hal baru, makanya saya yakin Magetan juga sudah melakukan hal itu. Loh, kita aja sudah nyusun perda di tahun 2017, sudah didok. Artinya baik Dewan maupun pemerintah daerah sejak tahun itu peduli banget untuk segera mencapai ruang terbuka hijau itu. Nah Pak Bang, saya pengen tahu dong sejarah atau perjalanan daripada kita lebih ke Eko Bambu Park ya yang saat ini lagi hangat diperbincangkan masyarakat. Padahal sebetulnya kalau contoh ya dengan adanya hutan kota itu sudah sebuah proyek dan itu sudah jelas bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Kalau dibilang ada wisatanya di situ juga bisa. Fungsi sosial juga sudah bisa dirasakan, apalagi perekonomian gitu ya. Betul. Nah, Pak, kalau terkait Eko Bambu Park sendiri ini sebetulnya mulai kapan masuk ke Dewan, kemudian dari usulan pemerintah daerah itu mulai kapan sih Pak? Kalau ke Dewan serius gitu ya, ke Dewan serius itu waktu tahun 2022 dia masuk di dalam APBD perubahan pada saat penyusunan APBD perubahan gitu loh. Artinya kurang lebih pertengahan tahun 2022. Akhir ya. Akhir sudah pengesahan gitu ya. Ya, akhir pengesahan tapi mulai ya pertengahan itu harus masuk itu namanya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Itu. Artinya prosesnya kan pengusulan dulu, pembahasan dan lain sebagainya. Dan itu dibahas dengan Dewan.
Ya. Kemudian dari RKPD ini dibuatlah untuk penganggarannya itu dibuatlah namanya kebijakan umum anggaran yang sering kita dengar dengan singkatan KUA itu. Dan PPAS. PPAS itu singkatan dari prioritas plafon anggaran sementara. Harus melalui ini strict sekarang penyusunan APBD itu. Tidak bisa kemudian ada program, ada kegiatan yang tiba-tiba nongol itu tidak mungkin. DPRD tidak tahu, tidak mungkin. Karena pasti harus sesuai dengan ini urutannya. RKPD tidak boleh lepas dari RPJMD namanya. RPJMD itu rencana pembangunan menengah daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan dalam rangka mewujudkan visi misi bupati terpilih. Bunyinya di peraturan seperti itu. 5 tahun itu di breakdown menjadi tahunan. Itu. Dan Eko Bambu Park ini masuk tahun pertengahan 2022. Betul. Ini juga pastinya nggak tiba-tiba ada usulan Eko Bambu Park kemudian setuju, oke, aklamasi kan nggak mungkin. Jadi begini, jadi prosesnya dimasukkan dulu RKPD perubahan namanya 2022. Habis itu dimasukkan kepada Dewan namanya KUA PPAS perubahan. Nah, ini dibahas antara Dewan dengan eksekutif. Itu biasanya berapa kali pembahasan sih, Pak? Bisa banyak pembahasan, berulang kali pembahasan, nanti sampai namanya ada nota kesepakatan KUA PPAS gitu. Nota kesepakatan ini diparipurnakan. Paripurna itu tidak boleh sembarangan. Harus harus 2/3 hadir. Dan kalau di dok setuju, semua fraksi sudah setuju itu. Itu. Tidak ada pengecualian. Nah, Pak, sebelum ke ini kan di KUA PPAS saja ini pasti sudah banyak kali pembahasan. Apa yang dibahas di situ? Nah, KUA PPAS ini dokumen, Pak. Dokumen tentang kebijakan umum anggaran, kita punya anggaran berapa. Terus nanti ini mau dialokasikan untuk kegiatan apa saja sudah diterangkan di situ. Namanya aja prioritas plafon anggaran sementara. Jadi yang diprioritaskan apa? Gitu. Prioritas 1 ini, prioritas 2 ini, prioritas 3 ini, prioritas 4 dan seterusnya. Lah, nanti dianggarkan berapa di situ? Itu dibahas dengan Dewan detail. Pasti ada track ulur juga gitu. Kenapa? Selama pembahasan itu gitu. Iya. Pasti sudah ditanyakan kepentingannya untuk apa. Itu bisa berapa kali sidang sih, Pak? Berapa kali pembahasan? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begini, pembahasan KUA PPAS itu pertamanya secara makro detail sebenarnya ya. Itu antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD. Habis dibahas di situ, lari ini. Masalah ini lari kepada setiap komisi. Gitu loh. Misalkan kita bicara Bambu Park ini. Lah, karena DLH kan mitranya Komisi D. Jadi dibahas lebih detail di Komisi D. Gitu loh. Lebih fokus ke Komisi D. Iya, detail. Nanti Komisi D kan akan melaporkan ke Badan Anggaran lagi, atau sebagian dari anggota Komisi D kan anggota Badan Anggaran. Nanti bicara di situ, gitu loh. Jadi pembahasan sudah sangat detail gitu loh. Apakah presentasi bahwa di Komisi D itu bukan mewakili semua dewan? Mewakili. Semua fraksi kan ada di Komisi D itu. Setelah dibahas ini baru ke Banggar. Ke Banggar lagi gitu. Awal dibahas di Banggar, kemudian diserahkan kepada komisi-komisi untuk membahas lebih detail lagi dengan mitranya masing-masing. Setelah detail dibahas sana, kembali lagi ke Banggar, karena kan ada masukan ini dari komisi-komisi, baru kemudian sudah tidak ada masalah, sepakat. Dibentuklah nota kesepakatan, baru KUA PPAS loh. Ini namanya pra-APBD. Nah, dari KUA PPAS nanti baru di breakdown per dinas, per urusan. Duitnya, uangnya berapa gitu. Programnya ini. Betul. Kemudian baru ke yang pasti kalau di dalam penetapan ini kan apalagi masuk di APBD perubahan ya. APBD perubahan. Tahun 2022. Nah, jadi setelah KUA PPAS perubahan nanti menjadi APBD perubahan namanya, itu harus ditetapkan. Orang sering lupa bahwa APBD ini adalah peraturan daerah. Gitu. Jadi legal standingnya jelas, ini peraturan daerah gitu loh. Gitu.
sebuah peraturan yang dibuat antara bupati dengan DPRD. Gitu. Di DOK 2020 APBD perubahan itu berapa sih Pak total nilainya untuk Eko Bambu Pak program itu? Kelihatannya di angka 200-an begitu loh. Itu baru untuk feasibility study gitu. Siap. Gitu. Artinya selama itu apa ya bisa dibilang untuk apa namanya studi kelayakan untuk Nah ya pembuatan itu AMDAL feasibility study kelayakan itu feasibility study kemudian nah gini pada saat membahas APBD perubahan itu kan berhimpit dengan pembahasan APBD Induk 2023. Jadi Bambu Pak ini pada APBD perubahan 2022 sudah disetujui DPRD untuk dianggarkan mendapat anggaran dilanjutkan APBD Induk 2023 ini juga dianggarkan untuk membuat master plan. Dan kalau tidak salah sudah ada ditanam sebagian contoh bambunya gitu. Ya. Dan tidak besar, sekitar 300-an gitu. Pak, di rentang waktu yang mepet nih antara APBDP kemudian APBD Induk ini sebetulnya apa ya bisa dibilang sempat ketelisut nggak gitu? Nggak bisa. Saya nggak tahu gitu. Jadi ini kan masing-masing Mas. Jadi APBD perubahan 2022 itu KUA PPAS-nya masing-masing. Nanti bahas lagi KUA PPAS APBD Induk 2023 beda lagi nih. Dan itu juga dibahas dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Nah mungkin ketelisut. Gimana ketelisutnya? Karena mepetnya waktu mungkin kurang detail atau apa gitu. Waktunya cukup untuk membahas. Waktunya cukup ya pasti cukup. Meskipun mepet di karena double kan di badan anggaran sudah dibahas ini. Kemudian diberikan kepada masing-masing komisi. Komisi yang membidangi pertanian sendiri, komisi yang membidangi apa? Lingkungan hidup, Bapeda, perencanaan dan lain sebagainya itu ada di komisi D gitu loh. Nah Pak terkait APBD perubahan dulu deh sebelum ke APBD Induk yang 2023. Ya. Artinya untuk APBDP ini yang kebutuhan anggaran 200 juta tadi kisaran itu ya. Itu memang digunakan untuk studi kelayakan. Betul. Kemudian pembuatan AMDAL. Betul. Dan juga penyusunan master plan. Master plan itu udah di 2023 Induk. Oh masuknya berarti sudah masuk Induk gitu ya. Nah, kan ini berlanjut begitu loh. Gitu. Artinya dari detail disahkan 2023 itu sudah ready semua. Betul, sudah. Jadi dan jangan gini loh. Jadi APBD itu detail. Setelah kita ini sudah ini oleh DPRD dengan pemerintah daerah. Masih dievaluasi lagi oleh gubernur. Gitu loh. Jadi strict gitu loh. Saya bilang rangkaiannya itu ya harus begitu. Menurut peraturan harus seperti itu. Evaluasi oleh gubernur. Ini mengevaluasi apa? Ini peraturan daerah. Karena peraturan daerah dia harus memenuhi unsur formal dan material. Material itu isinya daripada APBD itu sudah dilihat sama provinsi ya. Itu. Nah, formal itu apa? Proses pembahasannya itu sudah sesuai belum? Betul enggak yang membahas itu Banggar gitu. Itu formalnya gitu loh. Artinya kalau keterlibatan dewan terkait dari sisi kelayakan, kemudian pembuatan AMDAL, kemudian penyusunan master plan itu seperti apa sih Pak? Ya pelaksanaan. Kan sudah dianggarkan, habis itu oleh dewan diawasi pelaksanaannya. Nah saat ini tahapan ini kan tahapan sedang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Nah, jadi kita lihat pelaksanaan yang sudah dianggarkan untuk bambu di tahun 2022 perubahan itu sudah dilaksanakan enggak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Gitu loh. Kalau enggak dilaksanakan malah ditegur. Nanti kalau enggak dilaksanakan kan menimbulkan silpa. Gitu loh. Kalau ke Bambu Pak enggak ada silpanya, Pak? Kelihatannya enggak ada. Pak kalau terkait ini kan akhirnya kita dari perubahan APBD perubahan kemudian masuk ke APBD Induk 2023. Ini prosesnya sendiri dengan ini tadi sudah dijelasin detail gitu. Nah saya tanya dong Pak, waktu pengesahan sendiri, waktu sidang paripurna ada masukan atau mungkin ada interupsi atau apa sih? Tidak ada Pak, kan begitu. Tidak, biasanya tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat. Setujukah ini ditetapkan sebagai perda? Setuju, dok gitu ya sudah tuh Pak.
Artinya sebenarnya APBD 2023 didok dengan damai. Damai, karena memang sudah dibahas detail, Pak. Enggak sembarangan, gitu loh. Betul. Dan sudah dievaluasi gubernur baru dilaksanakan. Gitu loh. Dan di anggaran yang berapa miliar sih Pak yang untuk Eko Bambu Pak? Masih nggak Pak? Ya kan di APBD perubahan kalau nggak salah dianggarkan sekitar 200-an. Di APBD Indo itu 300-an gitu loh. Itu. Baru 500 juta. Saat ini baru 500 juta. Dari seluruh ketotalan itu. Kalau nggak 50 M atau berapa itu? Belum itu. Oh itu belum Pak? Belum. Kan itu baru master plan. Visibility tadi. Kan? Pengucuran anggarannya di 2023 berapa Pak? 300 juta tadi. Nah, ini setelah master plan jadi rencananya, setelah master plan ini jadi rencananya, ini akan disodorkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Siapa tahu nanti dapat anggaran dari sana. Diberikan ke provinsi, siapa tahu nanti dari provinsi ada kucuran anggaran untuk ini. Diberikan ke swasta. Karena kan ada swasta tanggung jawab sosial CSR. Bisa masuk sini begitu. Artinya untuk 50 M sebetulnya kita baru mengeluarkan sekitar 500 juta. Lah iya, dan 500 M ini kan belum final. Kan baru studi kelayakan. Apa betul? Kan bisa dilakukan. Oh, kita bisa lakukan efisiensi di sini. Nggak usah ini, nggak usah. Kan bisa gitu nanti. Kan belum tentu itu segitu. Tapi dari master plan-nya 50. Saya nggak ngerti itu sumbernya 50 M dari mana kita nggak jelas itu. Gitu. Karena master plan-nya kan baru dikerjakan tahun 2023 ini. Nah, artinya kalau kita setuju master plan sekian kan harusnya ada anggarannya. Ya nanti dibahas lagi kan antara pemerintah daerah sama DPRD 50 miliar. Oh, jangan segitu toh. Coba dari sisi ini dikurangi bisa enggak? Dari sisi ini dikurangi kan bisa begitu. Atau dilakukan bertahap gitu. Gitu loh. Siap. Karena dari bahasanya tadi ya, ke depan master plan ini akan ditawarkan ke Kementerian LHK, pemerintah provinsi, pihak swasta maupun program CSR itu. Iya. Gitu loh. Jadi misalkan begini, sebenarnya itu kalau mau diributkan seperti ini sekarang tahun 2023. Kan ini berarti akan menyusun APBD perubahan 2023 dan APBD induk tahun 2024. Gitu loh. Nah, nanti dirapatkan. Enggak usah dilanjutkan 2024 gitu. Monggo. Tapi kalau meributkan yang tahun 2022 sama 2023 ini kan tidak relevan, sudah dianggarkan gitu loh. Dianggarkannya sekitar 300 tahun ini. Induk 300. Yang APBD perubahan kalau tidak salah 200-an. Artinya kalau 200 kan dari sisi pengerjaan karena sudah masuk ini pastinya dipastikan bahwa itu sudah disetujui dan berjalan dengan sesuai. Oh iya, toh malah harus dilaksanakan kalau sudah didok itu. Kalau tidak dilaksanakan malah keliru gitu. Ya, yang pasti di anggaran tahun ini kita punya anggaran sebesar 1,8 triliun Pak ya. Oh ya, itu keseluruhan APBD. Keseluruhan APBD. Ya. Artinya kita punya 15 sektor pembangunan APBD ya. Nah itu dituangkan di PPAS tadi 15 gitu itu ada di PPAS dan masing-masing item itu kita bahas. Termasuk salah satunya bambu. Betul, pasti sudah masuk di dalam 15 itu tadi. Prioritas masuk gitu loh. Namanya aja prioritas plafon anggaran sementara, yang masuk di situ harus yang prioritas. Siap. Gitu. Artinya dari sisi proporsional, mohon maaf ya, bahwa perencanaan Eko Bambu Pak itu tidak akan mengganggu yang lain. Mungkin jalan ini, kemudian pembangunan kan sudah ada posnya, sudah ada posnya masing-masing itu. Pemeliharaan jalan di pos sekian. Enggak. Ya. Dan itu sudah sesuai dengan RPJMD yang 5 tahunan tadi loh, ya. Gitu loh. Gitu, jangan tertawa. Detail itu pembahasan itu. Maaf, karena di bayangan saya, ini udah disetujui 50 miliar gitu. Itu anggaran APBD seperti itu. Master plan-nya aja baru dikerjakan sekarang. Nanti master plan-nya misalkan
begini gitu. Tapi kan bisa lagi dibahas antara pemerintah dan dewan. Yang ini enggak usah lah, ini cukup ini saja. Pagar terakhir saja, enggak usah, atau kalau perlu enggak usah dipagarin, kan gitu. Kan bisa dilakukan efisiensi, bisa dibahas di Komisi D atau di Badan Anggaran, bisa. Artinya, mohon maaf, ini kalau sampai apa ya, bisa dibilang masyarakat taunya bahwa dengan sejumlah kehangatan yang ada saat ini, bahwa anggaran yang akan digunakan untuk Eko Bambu Park tahun ini adalah 50.000, karena bulan Agustus sudah mulai gitu loh. 50 miliar maksudnya. 50 miliar. Ya, ya, belum, kita aja belum dapat master plan-nya seperti apa. Baru dikerjakan kan ini. AMDAL baru dilakukan gitu kan. belum ada. Pak, kalau Dewan setahu apa sih kalau bulan Agustus nanti mau ngapain gitu? Bulan Agustus maksudnya? Karena rencananya awal bulan Agustus ini mau dikerjakan sudah gitu, bahwa Eko Bambu Park mau mulai dibangun. Ya memang harus dibangun, sudah dianggarkan, harus dibangun. Gitu. Kalau tidak dilaksanakan malah keliru. Sudah dianggarkan. Iya. Gitu. Kalau tahapannya apa aja yang di venue yang ada di? Ya kelihatannya Agustus itu kan sudah ada penanaman apa ya, perdana ya, untuk itu sampai di situ. Tapi detailnya saya master plan-nya belum jadi, Bos. Kita belum lihat itu. Apa kalau menurut jenengan sendiri lah, seberapa urgent itu keberadaan Eko Bambu Park itu? Jadi gini loh, urgent ndak urgent itu kan kalau menurut saya ya tergantung tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang visioner, yang mampu memandang ke depan, itu biasanya kan pemimpin yang transformatif gitu, bukan transaksional tapi transformatif, dan dia bisa meneramang kondisi ke depan. Generasi kita ke depan itu butuh apa? Kondisi iklim, kondisi udara, kondisi air kita ke depan seperti apa? Bicara urgent enggak urgent, menurut saya ya urgent, gitu loh. Tapi kan proporsional gitu loh. Karena jelas aturannya pun sudah menetap menurut iya, undang-undang itu, Bos. Undang-undang. Wah, Bang, kalau taruhlah ini umpamanya ini ya. Sebagian dari anggota dewan gitu. Iya. Ini waduh, ini nggak urgent ini harus dihentikan. Nah, itu kan biasanya perdebatan seperti itu sudah terjadi waktu bahas KUA PPAS. Gitu loh. Nah, tetapi kan diskusi panjang. Ketika sudah ditetapkan ya semua harus ikut, gitu. Apalagi diketok dengan damai tadi. Oh iya betul. Kalau misalkan, walaupun sudah jalan kita tetap nggak setuju, gitu. Ya gimana caranya? Ini sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang bisa membatalkan peraturan daerah itu ya peraturan daerah lagi. Terus peraturan daerahnya tentang apa? Pembatalan APBN. Belum pernah terjadi itu. Belum pernah. Tapi mungkin nggak terjadi gitu loh. Wah ya konyol loh. Konyol ya. Iya, wong ini sudah dibahas mateng gitu kan. Kemudian dibatalkan. Ya, konyol. Pak, kalau kembali ke perencanaan deh. Kita masih ada apa ya, bisa dibilang ada laporan nggak sih sejauh ini perkembangan seperti itu? Oke, kita baru mengucurkan 500 dari 200 kemudian 300 untuk proses baik AMDAL, kemudian studi kelayakan dan master plan-nya sendiri. Nah, ini sempat ngobrol nggak wacananya seperti apa nanti kalau dari 500? Mana saya juga kurang tahu nih, 50M itu dari mana? Dari saya juga nggak paham itu, saya nggak paham. Itu nanti kan ini kan jalan ya, sudah jalan ini. APBD kita Indo 2023 ini jalan dan dilaksanakan gitu. Nah itu bisa diawasi oleh Komisi D untuk pelaksanaan ini gitu. Gitu. Tapi untuk mendapatkan pendanaan nanti dari mana ya? Itu tadi ya, kita masih berupaya. Kedepannya katanya waktu hearing itu kan saya tanya dengan anggota Komisi D yang anggota Dewan yang berada di Komisi D dari fraksi kami itu, katanya itu nanti akan ditawarkan ke sejumlah lembaga tadi, ke kementerian, ke provinsi, ke perusahaan-perusahaan swasta, CSR-nya yang peduli lingkungan kan seperti itu. Ya. Karena sekarang ada aturan mungkin ya dari sejumlah perusahaan juga harus menjadi CSR untuk peduli lingkungan itu. Ya betul toh. Itu konsep dunia kan sekarang sedang bicara tentang green gitu kan. Ya itu berkaitan dengan pemimpin yang visioner tadi. Gitu.
Pak Bang, saya meyakinkan jenengan dulu dong. Kalau untuk ini bisa disebut bahwa Eko Bambu Park selesai dibangun itu habisnya berapa gitu? Sempat nggak ada di? Nggak ada, Pak. Loh, master plan-nya belum dibuat. Siapa yang bisa mengira-ngira begitu? Karena tidak semudah bikin iya toh. Master plan itu nggak semudah. Iya betul toh. Ya masa ya gitu. Kita bikin isu itu. Ya enggak, jangan toh. Karena mau membuat master plan juga butuh anggaran, dan ini saat ini anggaran jadi adalah di dalam runutan atau di dalam perjalanan ya, itu. Jadi nanti kalau sudah jadi master plan-nya, Komisi D bisa menanyakan itu. Baru ke depan ya itu pada saat penyusunan APBD perubahan katakanlah 2023 sudah enggak usah dianggarin itu. Monggo. Tapi nanti diskusinya kan ada. Kenapa harus dianggarkan, kenapa tidak? Terus pada saat penyusunan APBD tahun 2023 itu kan sekalian nanti berhimpitan dengan penyusunan APBD induk tahun 2024 gitu loh. Artinya kalau saat ini kita masih menunggu ya, seperti apa master plan? Iya. Kalau kita itu tugasnya kan hanya menganggarkan. Habis itu, misalkan ini untuk menyusun master plan ya. Nanti di akhir masa APBD itu kita tanyakan mana master plan-nya gitu. Itu. All finish master plan-nya itu tahun berapa? Tahun ini tuh? Iya dong. Kan di APBD-nya tahun 2023, berarti 2023 ini harus selesai. Gitu. Harus selesai di master plan. Betul. Kalau sudah selesai master plan, artinya sudah mulai muncul ya perencanaan anggaran yang buat proyek itu. Baru perencanaan anggaran. Ya iya toh. Untuk proyek itu yang nyusun ya eksekutif itu. Nah nanti kan disodorkan lagi ke Dewan. Habisnya sekian gitu. Nah saya kembali dong Pak ke ya saya sendiri juga. Dari diskusi yang hangat itu sampai muncul dari masyarakat untuk pembangunan Eko Bambu Park 50M gitu nah. Ya. Nah ternyata ini juga belum kalau di Dewan belum ada bahasan itu, master plan-nya aja baru dikerjakan. Monggo kalau mau tanya ke eksekutif yang sudah ngerjakan itu bisa dikonfirmasi. Tapi kalau ke Dewan belum ada pembahasan tentang 50 miliar itu belum ada. Pak kalau ke Dewan artinya tahun 2022 itu masuk KUA PPAS itu 200 juta untuk apa? Saya kembali visibility study. Visibility ya. Studi kelayakan dan sebagainya. Ya, studi kelayakan, visibility study itu bahasa Indonesianya kan studi kelayakan gitu. Kemudian masuk di anggaran induk 2023. Ya. Ada 300-an. Itu untuk AMDAL gitu loh. Untuk nyusun master plan gitu loh. Terus sama sebagian dibelikan bibit bambu untuk permulaan gitu loh. Kalau nggak salah perinciannya seperti itu. Artinya untuk menanam bambu permulaan itu mungkin dari ya sudah dianggarkan, sudah dianggarkan, gitu. Sebagian juga untuk master plan itu penyusunan itu ya. Iya, dan master plan-nya ini kan sedang dikerjakan, kita belum tahu. Kok tiba-tiba ada angka 50 miliar kita ya enggak tahu, wong itu belum dibahas di Dewan. Dasarnya apa? 50 miliar itu master plan-nya aja belum jadi kok. Gitu. Nanti kalau sudah jadi kita kan bisa, misalkan ternyata dari sisi yang paling mahal adalah pembuatan apa gitu. Kita kan bisa usul itu terakhir saja gitu. Artinya dari sisi ini Pak, dari sisi pembahasan masih ada kelanjutan pembahasan lebih lanjut lagi gitu. Iya. Tetapi kalau meributkan dari apa yang sudah disepakati ini kan enggak relevan. Dua-duanya dengan sadar dan sudah membahas dan menyepakati gitu loh. Artinya boleh saya sebut ini sebenarnya ada miss? Nggak ngerti saya kok bisa. Iya miss lah. Ada miss pemahaman atau miss apa sih Pak ini sebenarnya? Iya, ya menurut saya miss pemahaman kalau ada yang merasa belum diajak omong gitu. Jadi omong di DPRD ini kan ada dua, jalur formal dan informal. Informal bisa sambil ngopi-ngopi, ya. Tapi kan nggak punya legal standing. Nah, yang formal ini sudah diatur di dalam tata tertib DPRD. Caranya membahas APBD itu step-stepnya harus ini. Terakhir ditetapkan dengan peraturan daerah. Ini kan punya kekuatan hukum ini. Tetapi kalau yang informal kekuatan hukumnya kan isu, tidak bisa kita jadikan Kita jadikan standar rujukan, tidak bisa. Pak kalau dari pengalaman jenengan ada nggak sih yang mungkin mau udah ketok APBD sudah ketok,
ada yang muncul masalah yang mungkin tidak diketahui oleh Dewan dari sebuah kegiatan gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena pembahasan sebegitu detail. Iya betul. Kecuali terlewat dibahas gitu, tapi rasanya kok enggak ya, karena di masing-masing komisi itu semua hal sudah dipreteli, sudah dibahas gitu. Pak, dari jenengan sendiri secara pribadi terkait adanya miss, ini informasi yang penting banget untuk diketahui masyarakat loh ya, terkait kita nggak tahu proyek apa aja gitu loh. Karena yang masuk prioritas pastinya ada pertimbangan, yang banyak pertimbangan untuk dilakukan dan dijadikan prioritas seperti itu. Nggak cuma Eko Bambu Pak yang mungkin menjadi sorotan masyarakat seperti itu. Ya, jadi apa yang menjadi prioritas tiap tahun itu harus setara, harus selaras dengan RPJMD tadi loh, yang 5 tahunan itu. Nah itu kan bisa dilihat. Jadi di dalam RPJMD itu sudah ditentukan targetnya, Pak. Nah target ini harus dicapai dalam waktu 5 tahun. Misalkan gini, stunting itu harus pada saat akhir 5 tahun angka stunting harus sekian gitu. Nah itu tiap tahun diupayakan untuk menangani stunting itu sampai nanti akhir 5 tahun itu tercapai targetnya. Ini hanya contoh. Sekarang luasan lahan terbuka hijau di Kabupaten Magetan gitu kan. Nah, sudah dibuat hutan bambu itu baru berapa persen gitu loh. Nah, jadi nanti 5 tahun ditambah ini hutan bambu ini ya gitu. Sampai akhir masa jabatan luasan terbuka hijau itu berapa, semuanya ada gitu loh. Artinya ini kalau taruh target seharusnya 20. Kita baru 15. Betul, minimal loh ya. Betul. Nah ini kalau nggak tercapai ada punishment. Jadi begini, kalau target dari undang-undang minimal 20%. Ya. Pada saat menyusun perencanaan 5 tahunan itu, bupati yang sekarang ini menentukan berapa. Katakanlah kita kalau bupati bersama ASN ini nanti sampai akhir masa jabatan tercapai 18%. Bukan berarti harus langsung 20%, enggak. Sampai 18%. Nah, 18% ini diupayakan untuk terpenuhi. Gitu loh. Karena kita pasti juga mempertimbangkan dengan sisi anggaran pasti. Betul. Dan ya prioritas-prioritas tadi. Kenapa baru sekarang ya pasti yang kemarin-kemarin ada COVID yang lebih mendesak kan seperti itu, gitu loh. Itu contohnya seperti itu. Siap. Bapak, kalau harapan Anda sendiri terhadap Bambu Eco Park ini seperti apa? Kalau harapan saya ya karena ini memang untuk generasi kita yang akan datang ya, dan memang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Ya mari bersama-sama kita upayakan untuk terwujud ini. Dan sebenarnya Dewan pun sudah sepakat. Ya. Ada ngaruh nggak sih Pak? Mungkin 1-2 yang mungkin nggak setuju? Nggak bisa dong, nggak bisa. Kalau sudah, jadi begini, ini dibunyi tatipnya DPRD ya. Keputusan itu bisa dicapai dengan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan dengan voting, gitu loh. Nah ini musyawarah mufakat loh, bulat loh, aklamasi loh, bukan voting. Nah. Keputusan yang diambil baik itu dengan cara musyawarah mufakat maupun voting. Kalau voting berarti kan ada yang kalah ini. Itu semuanya harus mengikuti, itu ada di tatip. Itu harapan seorang wakil ketua dewan ini ya. Ya. Baik. Sahabat Lawu, saya cuma mengingatkan bahwa tahun ini ya di APBD Kabupaten Magetan tahun 2023 ya, ini diketok bahwa anggaran kita adalah 1,8 triliun. Ada sekitar 15 sektor pembangunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2023. Yang pertama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis, meningkatnya kemampuan keberdayaan koperasi dan usaha mikro, kemudian meningkatnya kegiatan investasi, meningkatnya kegiatan industri pariwisata, kemudian meningkatnya kegiatan sektor perdagangan, meningkatnya kegiatan sektor pertanian, meningkatnya status kemandirian desa, meningkatnya kualitas air, udara dan lahan. Nah itu. Nah ini ya. Iya. Masuk di poin 11 Pak ya? Iya sudah masuk di prioritas nomor
11 ya, yang saya bacakan ini. Pasti masuk, enggak mungkin gitu loh. Oke, sip. Yang ke-12 meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah, kemudian meningkatnya kualitas jaringan irigasi, yang ke-15 meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Artinya mohon maaf kalau sebagian masyarakat yang dari yang beredar gitu ya, dari pembicaraan umum mungkin di warung juga, ngapain bikin bambu ekopark, kenapa nggak diurusin jalan gitu, nah Pak? Itulah dulu. Untuk kan ada prioritas juga ya di jalannya. Peningkatan indeks kualitas udara dan indeks kualitas air. Itu kan sangat primer untuk manusia. Kemudian kalau masyarakat mengkhawatirkan, oh jalan saya nggak dibangun-bangun, itu kan juga ada prioritas di situ gitu. Dalam ya kan sudah ada di prioritas yang lain untuk yang jalan. ke-13 ya. Iya. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah. Itu nanti juga akan diurusi gitu loh. Gitu bos. Siap. Ada Pak, sebelum kita akhiri dong perbincangan kayak ini, karena kalau menurut saya sudah jelas dengan diskusi yang kita lakukan ini. Mungkin bagi Anda yang pemirsa tayangan ini yang belum jelas mungkin ya. Nah, ini monggo silakan komen di bawah ya, di bawah clue yang tayangan yang kita upload di YouTube-nya Lawu TV nanti ya. Monggo pendapat jenengan seperti apa dengan permasalahan ini? Ya, mungkin ada narasumber yang usulan untuk kita hadirkan di sini. Monggo kita akan diskusi lebih dalam lagi. Nah, Pak, harapan jenengan dong terkait Eko Bambu Park tadi ya, sudah bahwa ini juga prioritas dan ini juga amanah undang-undang gitu ya. Betul. Dan harus dilaksanakan. Ya, jadi undang-undang yang mengamanahkan itu kan ada dua. Undang-undang tentang penataan ruang dan ada lagi undang-undang tentang lingkungan hidup beserta turunan-turunannya, dan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dewan di dalam hal ini apa yang harus jadi bunyinya dewan ini kan, dewan itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan bupati dan bawahannya itu loh. Ada tugas pengawasan. Diberikan tugas pengawasan, budgeting, gitu, dan pembuatan peraturan daerah. Dan itu sudah semua dilaksanakan. Insya Allah sudah. Yang jalan adalah tinggal pengawasan. Untuk yang tinggal adalah sudah pengawasan terkait pelaksanaan. Nah, setelah APBD ini ditetapkan, fungsi pengawasan kita jalankan. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Bang. Siap, terima kasih. Semoga diskusi yang kita lakukan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hangatnya Eko Bambu Park ini. Dan pasti semoga ini apapun yang dilakukan oleh pemerintah juga bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Siap. Demikian Omah Diskusi.